mata kuliah pengelolaan keuangan BLU, kita akan membahas mengenai penilaian kinerja BLU. Jadi ya, kita udah tahu ya sebenarnya kalau memang setiap tahunnya itu BLU nanti akan dinilai. Jadi dinilai itu untuk melihat seberapa, kalau bisa dibilang kesehatan dari BLU tersebut, sehat atau enggak lah kayak gitu. Nanti faktornya nanti bisa kita lihat ada 2 macam, kayak kinerja keuangan sama kinerja pelayanan. Ini menjadi faktor utama ya. Maksudnya memang enggak deh, cuma ada 2 ini ya, yang ada 2 ini. Kenapa ada 2 ini aja gitu ya, karena jelas ya kalau keuangan, karena sebagian besar untuk pendanaan BLU itu memang didanai dari hasil berarti semacam hasil usaha dari BLU tersebut, maka kinerja keuangan itu dianggap penting. Nah, kalau misalkan keuangannya buruk ya, itu pasti mempengaruhi dari kinerja BLU secara keseluruhan. Tapi hal yang lebih ditekankan lagi adalah masalah pelayanan. Karena memang tugasnya BLU, ya kita nggak bosan-bosan ngomong gitulah, atau mungkin sudah bosan banget ya. Bahwa memang tugasnya BLU sebenarnya adalah untuk memberikan pelayanan. Sebentar ya, panas banget. Padahal lagi hujan ini, tapi oke. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf, sana lumayan berkeringat, padahal ini lagi hujan. Memang di sini lumayan panas. Oke, yang pertama kita bahas mengenai kinerja keuangan dan kinerja layanannya ya. Oke, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mencabut penerapan BLU. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau BLU itu akan dinilai masalah kesehatannya. Jadi kalau misalkan dianggap nggak sehat, ya otomatis akan dipertimbangkan lah, itu akan diteruskan atau enggak. Tapi dilihat juga tetap ini kesehatannya seberapa parah, istilahnya kayak gitu. Misalnya kalau cuman pilek-pilek, cuman batuk-batuk gitu ya, nggak terlalu bagus lah itu. Walaupun itu kalau kita lihat juga ya biasa-biasa aja gitu. Kalau dari penilaian mungkin itu kategorinya bukan baik banget, tapi mungkin sedang. Tapi kalau sudah kategori buruk itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan lagi. Nah, kalau misalkan sudah sedang juga mesti itu akan ada semacam perbaikan. Ya, tadi seperti kalau orang sakit, orang yang kurang sehat, batuk-batuk, pilek, sariawan gitu kan, penyakit kulit gitu. Itu mungkin bukan kategori yang berbahaya, tapi tetap saja nanti itu akan menjadi concern gitu ya, menjadi pertimbangan, terus akan muncul nanti rekomendasi bahwa hal-hal ini tuh harus diperbaiki gitu. Bisa saja berarti ini dicabut. Pencabutan dimaksud dalam hal BLU yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Kalau ini udah jelas. Sebenarnya udah sangat jelas. Kenapa jelas? Karena dasar dari pembentukan sebuah BLU adalah harus memenuhi syarat-syarat ini. Nah, kalau misalkan ternyata di tengah jalan ternyata dia melanggar dari salah satu syarat ini, gitu kan, baik teknis, atau administratif gitu ya. Administratif mungkin ada kemungkinannya kecil ya, karena ya kalau BLU sudah jalan kan dia harusnya sudah settle lah. Secara administrasi udah gak ada masalah. Ini nanti bisa dipertimbangkan akan dicabut atau tidak. Mungkin pertanyaannya adalah apakah
sudah ada nih BLU yang dicabut gitu ya selama ini. Ada yang bisa jawab? Kira-kira ada nggak BLU yang untuk saat ini tuh udah ada yang dicabut? Ada nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang tahu, silakan ya nanti dijawab. Langsung dijawab di sini aja, nggak apa-apa. Um, kalau ya silakan. Ada yang mau jawab? Kalau sampai dengan saat ini sih ya, sebenarnya belum ada kategori PSU yang dicabut gara-gara gitu ya, gara-gara mereka tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Sebenarnya belum ada. Um, tapi ada BLU itu yang sebenarnya apa ya, awalnya itu menjadi BLU, tapi kemudian di tengah jalan itu kemudian tidak menjadi BLU lagi. Itu ada. Tapi itu bukan dikarenakan karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat ini atau berdasarkan hasil penilaian itu kategorinya misalkan buruk gitu. Sampai saat ini setahu saya tidak ada. Tapi ada yang dia pindah atau berubah status awalnya BLU gitu, status BLU terus kemudian bisa. Kalian mungkin tahu BPJT ya, Badan Pengelola Jalan Tol. Nah, BPJT itu dulu itu adalah BLU. Dan pernah saya ceritakan juga kalau nggak salah, pernah diceritakan di video sebelumnya kalau pernah ada transaksi dari PIP ke BPJT. Jadi BPJT itu meminjam uang ke PIP gitu. Kemudian itu tadi ada bagi hasilnya lah dan lain sebagainya. Jadi itu pernah ada sebuah BU, BPJT itu, kemudian karena ada kebijakan bahwa BPJT itu merupakan bagian dari apa ya, Kemen PUPera dan tidak perlu ada belum belum oh ya belum perlu dijadikan sebagai BLU, maka kemudian ditarik lagi menjadi satker biasa. Nah, setahu saya itu. Tapi kalau misalkan untuk BLU yang memang awalnya murni gitu, misalkan dari BNPB, kemudian satker BLU, kemudian dikembalikan lagi karena kinerjanya jelek atau performanya jelek, itu setahu saya belum ada. Nah, ini biar ketahuan kalau memang dia dianggap sehat atau enggak, maka perlu adanya penilaian kinerja PLU sebagai bahan evaluasi. Kita lihat penilaian kerja PLU merupakan satu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan dilakukan secara tahunan. Penilaian kinerja BLU dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (CQ), Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Oke, memang selama ini ya pegang juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terus di bawahnya ya ada Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat PKBLU ya, PPKBLU. Nah, ini setiap tahunnya memang akan dilakukan penilaian dan biasanya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini atau di Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU ini, mereka akan bekerja sama. Mereka tidak sepenuhnya bekerja sendirian untuk hal-hal tertentu, misalnya yang mereka kuasai, itu bisa dilakukan gitu oleh PKBLU. Dalam artian memang tidak semua hal itu dikuasai sepenuhnya oleh keuangan gitu, karena banyak hal ya. Sebagai contoh, dan itu memang diperbolehkan, maksudnya secara peraturan bahwa misalkan kita dalam suatu organisasi kemudian kita ada sesuatu hal yang bukan atau di luar disiplin ilmu kita gitu dan kita tidak mampu untuk melakukannya, ada kemungkinan kita merekrut gitu atau meminta bantuan dari pihak lain. Jadi seperti banyak hal-hal yang misalkan bisa saya contohkan kalau di DJA misalkan kan DJA itu setiap tahunnya akan melakukan penelahan atas perencanaan yang diajukan oleh Satker atau oleh KL. Nah, pada saat melakukan penelahan itu,
Terus sebenarnya secara umum itu DCA itu harus mengetahui apa yang ditelaah. Namun ada hal-hal yang memang tidak bisa dikuasai oleh semua pegawai DCA gitu kan. Karena mungkin karakter KL juga itu berbeda-beda. Karakter KL yang misalkan pendidikan itu berbeda dengan kesehatan, kesehatan berbeda dengan PU dan lain sebagainya. Dan masing-masing itu punya kekhasan gitu. Sebenarnya masing-masing punya kekhasan dan disiplin ilmunya juga kadang-kadang benar-benar berbeda. Nah, misalkan ada yang mengajukan gitu ya untuk pembelian vaksin dan lain sebagainya lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya di pihak Kementerian Keuangan sendiri, DJA sendiri tidak tahu sepenuhnya mengenai pervaksinan, kan seperti itu. Oleh karenanya, untuk hal-hal yang semacam itu nanti akan diserahkan kepada Ijen. Atau untuk hal yang telah berjalan, biasanya nanti akan diserahkan ke Ijen atau BPKP. Nah, misalkan ada tagihan gitu kan, ada tagihan mengenai vaksin atau tagihan mengenai kontrak yang lain itu biasanya nanti akan juga dimintakan pendapat atau review dari Ijen. Entah bentuknya review, entah bentuknya verifikasi nanti akan disesuaikan ya. Jadi dari Ijen untuk nominal tertentu, misalkan kalau ada tunggakan tahun kemarin itu antara 200 juta sampai 2 miliar gitu kan. Terus untuk di atas 2 miliar, 2 miliar ke atas itu nanti akan direview sama BPKP. Jadi tidak semuanya nanti orang DCA itu akan menguasai hal-hal tersebut. Ya, kalau yang megang PU juga seperti itu. Yang megang Direktorat PU, yang menelaah Direktorat PU, itu kebutuhannya tidak melulu bahwa orang PU itu orang keuangan yang bekerja atau yang menjadi mitra dari KLPLU, PU, itu tidak sepenuhnya mengetahui. Jadi mereka juga sebenarnya tetap belajar ya. Dan itu juga sudah kategori yang sudah luar biasa. Karena makanya ya, untuk di DCA sendiri, untuk mutasi antar direktorat, itu agak susah. Memang ini kategori bukan hal yang sehat. Karena harusnya untuk sebuah organisasi yang sehat, itu rutin melakukan rolling atau mutasi. Itu kan 2 tahun, 5 tahun maksimal, kayak gitu. Misalkan 2 tahun untuk di satu direktorat yang sama. Kemudian 5 tahun itu sudah antar direktorat. Jadi udah, kalau ada seorang yang sudah 2 tahun di satu tempat, di sebuah subdirektorat, maka dia setelah 2 tahun boleh pindah ke subdirektorat lain dalam satu direktorat yang sama. Tapi kalau secara total, misalkan dia sudah menempuh 5 tahun, maka dia harus pindah ke direktorat yang lain. Tapi khusus untuk pegawai-pegawai yang yang menjadi mitra KL tertentu itu biasanya akan susah untuk dimutasi karena tadi mereka sebenarnya sudah tahu karakter dari KL-KL tersebut gitu dan itu sangat-sangat apa ya yang bermain di situ adalah pengalaman yang bermain di situ pengalaman mereka gitu jadi karakter-karakter dari masing-masing KL. Nah sama dengan yang misalkan penilaian seperti ini sebenarnya nantinya tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PKBLU ya, Direktorat PPKBLU. Itu tidak hanya dilakukan oleh mereka, tapi ada kalanya juga mereka akan merekrut dari pihak luar. Misalkan kayak tahun kemarin mereka merekrut untuk penilaian terhadap BLU ya, beberapa BLU dan pastinya itu BLU yang besar ya. Karena untuk BLU yang kecil atau mungkin yang seragam itu akan lebih mudah lah dalam menilai karena tinggal ada patokan gitu atau standar maka dia akan lebih mudah dinilai. Tapi untuk BLU tertentu itu biasanya akan melibatkan dari pihak lain. Misalkan dari pihak kemarin itu dari pihak universitas gitu ya. Saya lupa ada 2 kalau nggak salah IPB sama Unibra kalau nggak salah. Jadi masing-masing universitas itu biasanya kan mereka punya lembaga riset ya, lembaga penelitian. UI itu kan ada juga ya. Tapi kalau UI biasanya digunakan untuk membantu dalam penilaian atau membantu dalam penentuan standar biaya masukan. Itu di UI biasanya.
Dan kenapa perlu gitu kan, karena memang biasanya perlu pengetahuan mendalam mengenai hal tersebut. Apalagi misalkan seperti ini, mmm, penilaian itu ada ya, nanti ada bagiannya nanti mengenai penilaian, bahwa ada penilaian nanti yang bersifat harus, berupa survei. Nah, kadang-kadang bahwa keterbatasan dari Kementerian Keuangan untuk menyurvei responden, itu ada punya keterbatasan juga. Tapi misalkan ini diserahkan kepada lembaga penelitian, itu cenderung akan lebih mudah didapat ininya ya, apa ya, data-datanya gitu. Ini memang sebenarnya benar juga sih. Mmm, jadi waktu sebelum disurvei, misalkan ini aja ya yang mungkin agak-agak mirip. Dulu standar biaya itu kan dilakukan survei sendiri oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi nanti setiap tahunnya Direktorat Jenderal Anggaran akan mengirimkan orang-orang yang sudah ditunjuk, yang sudah diberi bekal untuk melakukan survei di seluruh wilayah Indonesia dengan waktu yang sama, range yang sama, biasanya dalam waktu 1 bulan ke ibu kota provinsi, paling tidak ke ibu kota provinsi. Nah, nanti berdasarkan hasil survei selama 1 minggu itu, eh, datanya dikumpulkan. Nah, pengalaman saya waktu melakukan survei, saya udah sering sekali, sering sekali sebelum diserahkan ke DJPP ya. Kalau sekarang sudah diserahkan ke DJPP untuk apa ya, mempersingkat ini ya, waktu pengerjaan, apa ya, mempermurah gitu kan, menjadikan lebih murah biayanya. Kalau misalkan kita keliling Indonesia itu biayanya lumayan juga, karena 1 minggu gitu ya. Tapi kalau misalkan diserahkan ke KPPN, ke Kanwil setempat, itu maka akan lebih murah. Ya, jauh lebih murah. Atau kita juga tetap minta data ke BPS. Nah, pengalaman saya kalau misalkan keliling gitu ya, keliling karena misalkan dulu pas awal tuh lebih berat, pas awal-awal itu sangat beratnya itu karena yang disurvei itu banyak. Jadi komponen-komponen disurvei itu kadang-kadang kita harus ke pasar ya, harus ke pasar. Kita tanya harga beras, harga kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Dan itu diambil sampelnya lumayan banyak. Kemudian kita ke hotel, ke tukang jahit yang representatif ya. Nanti ada syarat-syaratnya tukang jahit yang diambil itu yang seperti apa, itu kan ada syaratnya. Nah, kalau yang saya lihat itu memang karena kita hanya survei doang ya, kadang-kadang memang eh, banyak yang enggan menjawab atau mungkin begitu menjawab itu ternyata tidak fair, yaitu harganya dimahalin gitu. Karena misalkan kita pas pada saat awal memperkenalkan diri, oh kami dari Kementerian Keuangan akan melakukan survei mengenai harga gitu ya, mengenai harga seragam tentara gitu, atau seragam satpam, itu biasanya satu tempat. Nah, begitu tahu mereka mau disurvei, terus kita jelaskan maksudnya buat apa gitu kan biasanya. Buat apa itu Mas? Nah, kayak kita bilang kan bahwa kita sebenarnya menyusun standar biaya yang misalkan standar ini dipakai oleh itu loh Pak, dinas-dinas, sebenarnya dinas tetap ngajunya ke kita juga, ke departemen-departemen. Nah, kita kan nggak tahu kementerian ya, taunya departemen. Ke departemen-departemen ini kalau mereka misalkan mau beli pakaian satpam, mereka punya patokan harga nih Pak. Tuh, jadi mereka punya dananya. Nah, karena dianggap punya patokan harga dan dianggapnya berarti kan kalau misalkan kami ceritakan lebih tinggi berarti nanti tahun depan itu mereka anggapannya kan gitu kan, tahun depan berarti nanti harganya juga bisa naik segitu, bisa dihargai segitu. Jadi akhirnya kadang-kadang itu harganya kurang fair, jadi terlalu mahal. Jadi misalkan awalnya harganya 70 ya, saya kurang tahu kalau yang eh, mau jujur-jujuran ya saya kurang tahu juga. Tapi bisa saja gini, begitu kita survei memang harusnya harga awalnya 70, karena nanti kalau misalkan ada orang dinas yang akan beli pakaian di situ patokannya sudah 100, ya mending kita kasih tahu 100 kan ya gitu. Kalau pendapatnya dari tukang jahitnya atau dari tokonya. Nah,
itu nanti jadinya akhirnya tidak fair, harganya tidak fair. Nah, akhirnya kadang-kadang kita cuman ke situ tuh cuma nanya. Tapi kalau nanya doang, itu biasanya nggak digubris. Nah, itu kan repot. Kita nanya-nanya doang, Pak, ini harga topi berapa, Pak? Karena listnya banyak. Misalkan untuk satpam, kita ada beri topi, pakaian seragam, terus nama gitu ya, badge gitu, terus ada sumpritan, terus ada tongkat tongkat pemukul anjing. Emangnya kaipang ya? Bukan ya. Jadi tongkat satpam. Terus ada celananya, ada sepatu PDL-nya gitu. Terus macam-macam lah. Nah, itu kan banyak banget. Mereka kan suka curiga tuh kalau misalkan nanya kok banyak banget tapi dicatat doang gitu kan. Ini mau beli apa enggak sih gitu. Memang ya mencurigakan. Mas kan awalnya kan saya nanya misalkan gitu. Pak kalau mau beli baju satpam berapa Pak? Misalkan gitu ya, oh 75.000. Ribu catat kan, 75.000 biar nggak lupa. Soalnya kita ngapalin banyak banget. Terus kalau celananya berapa Pak? Celananya ya 120 lah, 120. Catat. Topinya berapa Pak? Jadi dicatat terus sampai selesai. Akhirnya yang bersangkutan tuh biasanya ini nanya, Mas jadinya mau beli yang mana Mas? Gitu. Ya tentu saja saya nggak beli. Wong saya bukan nggak ada keperluan untuk membeli baju satpam kan, jadi saya nggak beli. Nah, jadi kalau sudah dibilang gitu biasanya agak kesel gitu kan, agak kesel. Itu kalau pengalaman sudah di satu toko begitu, kita pindah ke toko lain kan sudah merasa, aduh, masa kayak kita mau melakukan kayak gini lagi kan. Nah, akhirnya kalau berdasarkan pengalaman kita nggak ngaku juga dari Kementerian Keuangan. Gitu ya. Kalau nggak ngaku tuh maksudnya biar fair, harganya itu nggak dilebih-lebihin. Tapi kalau cuma nanya doang gitu kan, akhirnya ini apa akhirnya membuat kesel orangnya gitulah, atau belum selesai itu orangnya sudah nggak mau jawab. Kadang-kadang ini Mas kami lagi sibuk Mas, nggak ini ya ke toko yang lain aja sampai kayak gitu. Jadi ya akhirnya nanti pintar-pintaran kita cari harganya gitu. Ya entah nanti pindah ke toko yang bisa menjawab itu dengan fair gitu kan, kita ngambil beberapa sampel gitu. Kita tahunya fair gimana gitu kan, ya kita kelihatan lah biasanya dari gestur ya kelihatannya orangnya jawabnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal ini juga, dalam hal apa survei juga kayak gini, kadang-kadang itu banyak hal yang mempengaruhi, termasuk tadi kalau penilaian BLU. Kalau melalui pihak ketiga kadang-kadang cenderung lebih fair gitu ya. Gitu ya. Meskipun kalau ngomong kata orang statistik ya, ini orang statistik yang ngomong. Statistik itu memang apa ya? Mirip lah sama kalau pengacara-pengacara tuh kalau siapa Paris Hotman ya, kalau Paris Hotman kan ngomongnya kalau pengacara itu apa tempatnya tuh di neraka semua kayak gitu. Itu omongannya dia ya, omongannya dia. Belum tentu benar, tapi dalam satu profesi itu banyak yang mengasosiasikan seperti itu. Kata orang teman saya yang akuntan, kalau yang pengacara mungkin tuh maksudnya si Hotman Paris bahwa pengacara itu misalkan ya yang dimaksudkan adalah dia sering misalkan memutarbalikkan fakta atau udah tahu nih kliennya salah tapi tetap dibela atau mungkin apa ya bagaimana caranya itu biar yang penting menang misalkan seperti itu karena kalau tahu saya ya pengacara itu banyak juga yang ngambilnya dari persentase gitu kan misalkan dari persentase uang kalau misalkan ini bukan mengenai hanya sekedar hukuman aja tapi ada uh, apa kategori uang yang masuk ke dalamnya, ada keterlibatan uang, misalkan tuntutan gitu berupa ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi biasanya ada kesepakatan, misalkan ganti rugi itu eh, pengacara itu dapat misalnya 15%. Nah kita bisa bayangkan kalau ganti ruginya miliaran kan berarti dapat berapa kan. Nah karena hal-hal seperti itu akhirnya pengacara itu berusaha gitu kan. Berusaha bagaimana biar memenangkan itu meskipun ya, dalam tanda kutip antara benar dan nggak benar. Jadi saya juga pernah
ditawari juga karena ada kasus perumahan gitu, ada pengacara yang menawarkan, nanti kita proses di pengadilan Pak, biar bisa refund uangnya. Tapi kami mendapat fee 15%. Kemudian kalau sudah dapat keputusan yang menguntungkan, nanti disuruh bayar lagi. Berapa ya? Awalnya tuh yang pertama itu 4 juta, yang habis itu 15%. Nah itu kalau saya ya nggak usah lah kayak gitu. Saya sih nggak usah. Nah itu yang membuat kadang-kadang orang berpikir bahwa ada profesi-profesi yang memang bisa menjadikan celah gitu kan. Nah kayak Paris Hotman sendiri ngomong seperti itu. Teman saya yang akuntan juga seperti itu, bilang begitu. Akuntan itu kayaknya tempatnya juga di neraka nih. Nah karena kenapa? Karena dia juga menurut dia dengan akuntansi itu bisa membuat kesehatan gitu ya. Kesehatan sebuah perusahaan itu dimanipulasi gitu sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Jadi itu lumayan menurut dia ya, ini sangat kelihatan lah. Sebenarnya berarti nggak semua kan. Itu hanya kalau diberikan ruang untuk kecurangan. Misalkan pengacara juga kalau curang seperti itu, ke akuntan seperti itu, semuanya lah sebenarnya, termasuk ahli statistik kayak gitu ya. Kalau ahli statistik juga dibilang seperti itu. Menurut profesor dari ITB, ini potensinya besar sekali karena kalau statistik, sesuatu dibilang baik, sesuatu dibilang buruk, ya itu sebenarnya juga bisa aja kalau misalkan kita sudah mengarahkan ke satu opini, kita tinggal ngambil sampel-sampel yang kita pikir adalah um, ini ya, sampel yang kita pikir adalah akan mengarah ke situ. Itu kalau menurut profesor tersebut. Tapi pada dasarnya sebenarnya semua profesi itu ya ada hal-hal yang seperti itu. Ini tinggal orangnya nanti seperti apa. Tapi memang semuanya bisa diarahkan ke arah yang tidak baik. Nah, pernah cerita juga, ini nggak cuma yang pelakunya, tapi pemakai pemakai datanya atau pemakai jasa layanannya itu pun bisa terlibat. Sebagai contoh, kalau yang statistik ya, karena saya beberapa kali ikut di kelas statistik, gitu. Jadi banyak cerita lah dari profesor yang dia S1-nya statistik, S2-nya statistik, S3-nya statistik, coba kurang apa lagi kan. Dia pernah cerita, saya pernah hire disewa oleh sebuah TV swasta. Kemudian dia ini menceritakan bahwa untuk dia akan mensurvei satu inilah, misalkan polling lah, atau survei mengenai kalau dulu pilpres gitu kan, pilpres. Nah ternyata dilakukan surveinya, kemudian diserahkan hasilnya, dipresentasikan. Nah ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan dari pihak TV swasta tersebut, pihak TV tersebut. Jadi misalnya, loh kok hasilnya begitu kayak gitu. Kalau pihak pensurveinya atau pihak dari profesor tersebut kan memaparkan secara akademis, secara ilmiah ya. Ini sebabnya gini gitu kan. Pokoknya secara akademis lah. Tapi itu karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, makanya ini sepertinya dari pihak TV tersebut kecewa. Dan kemudian apa? Merekrut peneliti lain, gitulah, peneliti lain yang kemudian hasilnya ternyata berbeda dengan yang pihak pertama. Nah, yang dipakai adalah akhirnya pihak yang kedua, gitu kan, peneliti yang kedua. Itu yang sesuai dengan harapannya. Nah, jadi statistik pun bisa banget digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu sama kayak gini, sebuah perusahaan, ini cerita juga, ini real semuanya ceritanya. Sebuah perusahaan ini listrik, pembuat lampu untuk LED untuk jalan raya, dia akan mengajukan proposal untuk ke Kota Bandung, akan mengganti lampu jalan raya yang ada di Bandung, yang sekarang misalkan pakai lampu
bohlam gitu kan, kemudian diganti menjadi LED semua atau tenaga surya semua. Nah, dilakukanlah survei untuk mendukung gitu kan, mendukung dari proposal yang akan diajukan ke pemerintah Bandung. Ternyata berdasarkan hasil survei itu agar lebih murah kan tentunya kan. Ini kalau misalkan diganti ini akan tahan lama segini tahun, biaya penggantiannya murah gitu. Atau mungkin kalaupun sekarang lebih mahal, tapi kalau dihitung selama 10-20 tahun ini lebih menguntungkan. Nah, gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata berhasil setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan survei, dihitung jumlahnya ini, jumlah lampu-lampu yang ada di Kota Bandung semuanya, kemudian yang sudah pakai berapa, yang belum pakai berapa, dihitung dengan biaya pembangunan tiangnya gitu kan, dan lain sebagainya. Begitu dihitung-hitung ternyata nggak menguntungkan. Karena nggak menguntungkan akhirnya sudah sama ya tadi, nggak dipakai. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari survei tersebut yang diinginkan oleh pengguna layanan. Nah, terus akhirnya dipakailah, ganti lagi yang lain untuk mengajukan proposal. Padahal niatnya biar proposalnya lebih bagus. Dan kalau kembali tadi ke yang TV, berarti maksudnya apa? Ya salah satu hikmahnya adalah kita jangan sepenuhnya ya percaya ke ke media sih. Kalau menurut saya gitu, kita harus punya kontrol cross check gitu ya ke tempat lain. Yang megang remote adalah kita ya. Kita yang megang remote. Kita mau lihat di YouTube seperti apa, kita mau lihat di TV seperti apa yang megang kita. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk melihat, mendengar, kemudian mendapatkan informasi apapun yang sesuai dengan keinginannya. Sebenarnya cenderungnya seperti itu. Kita akan nyaman kalau mendengarkan berita seperti ini. Saya nggak suka mendengarkan berita yang kayak gitu kan. Dan makanya nanti kita, padahal kita adalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Jadi kita harus memilih-milih apa yang akan masuk ke diri kita. Informasi yang bagus-bagus, yang baik-baik, gitu kan. Kalau ada informasi yang belum tentu benar, kita harus cek, kayak gitu ya. Jadi ya kita nanti kalau misalkan ada informasi yang belum tentu benar, terus kita telan mentah-mentah, maka yang akan keluar dari kita adalah opini yang itu. Gitu kan. Dan itu berarti menandakan kita siapa. Nah, jadi pertama tadi pelajarannya bahwa yang di media itu belum tentu benar. Pertama itu. Meskipun dia medianya terpercaya dan lain sebagainya. Kecuali kalian sudah tahu referensinya. Itu agak mending. Meskipun sudah tahu referensinya, kayak tadi misalkan ternyata ini dibuktikan dengan ilmiah, itu juga belum tentu benar sebenarnya kan. Berarti tambah bingung lagi kan. Kenapa belum tentu benar? Karena antara peneliti satu dengan peneliti dua ternyata beda. Gitu kan. Mungkin peneliti dua dia sengaja memanipulasi dikit-dikit biar sesuai dengan keinginan karena tahu ya pas peneliti pertama nggak dipakai, gitu kan bisa aja. Atau dia punya metode yang berbeda. Nah, tapi memang itu masih bisa dijelaskan karena itu ilmiah. Yang penting kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua bahwa tadi yang pertama Pak belum tentu semua media benar. Dan kedua adalah wartawan juga tingkat kecerdasan, tingkat pendidikannya itu beda-beda. Betul ya? Itu pasti. Dan jadi kalau yang misalkan asal nulis juga ada, yang punya misi tertentu juga ada, yang baik juga banyak sebenarnya. Tapi ya tadi maksudnya tidak semuanya itu seragam gitu. Informasi berarti apa yang masuk ke kita juga mesti belum tentu semuanya benar. Jadi kalau yang saya kebetulan di HP itu ada carousel, jadi kayak semacam kayak langganan gitu ya, ada informasi-informasi yang baru kemudian masuk ke HP saya. Nah di sini saya amati di beberapa media ya, terutama CNBC gitu ya. CNBC ya kalau nggak salah, CNBC Indonesia. Itu saya agak kesel gitu ya, agak keselnya karena selama berapa hari ini, bukan selama berapa hari, selama berapa minggu kemarin-kemarin itu menceritakan mengenai kenaikan gaji PNS gitu. Menceritakan kenaikan gaji PNS, tapi kemudian sudah dikonter. Dia juga memberitakan itu bahwa itu dikonter.
Tapi hari berikutnya dia tetap mengangkat itu ya, tetap mengangkat itu. Waktu saya lihat, waktu benar juga ini, maksud baru gitu, baru. Maksudnya bukan berita yang lama dimunculin lagi, enggak, ternyata. Tapi sebenarnya berita lama juga, tapi dia kenapa memunculkan terus gitu. Memunculkan terus, jadi hampir sampai berapa minggu, padahal sudah di-counter dan dia sudah memuatnya, tapi masih ngomongin bahwa gaji PNS, judulnya sudah kelihatan, gaji PNS naik, padahal sudah di-counter. Kemudian besoknya lagi gitu, dengan bahasa yang berbeda. Terus yang sekarang juga kayak gitu, yang sekarang lagi mengangkat tema masalah guyuran ini ya, PNS tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 itu mendapat guyuran tunjangan dari pemerintah. Gitu. Saya penasaran gitu kan. Perasaan nggak pernah bahas-bahas begini gitu kan. Saya penasaran baca, ternyata maksudnya adalah tahun ini memang ada tunjangan, ada penentuan atau jabatan fungsional baru gitu. Ada jabatan fungsional baru, dan sebenarnya ini hal yang umum yang setiap tahun sebenarnya ada. Tapi diberitakannya itu seolah-olah semua PNS itu akan mendapatkan tunjangan itu. Padahal sebenarnya ya ada jabatan fungsional baru nanti yang menjadi mendapatkan posisi jabatan fungsional itu, dia akan menjadi pejabat yang di situ, maka dia yang dapat kan sebenarnya gitu. Tapi beritanya nggak seperti itu. Beritanya tuh dikemas seolah-olah PNS itu akan mendapat tunjangan A, tunjangan B, tunjangan C, tunjangan D, ya gitu ya, macam-macam itu. Karena hari kemarin itu misalkan presiden menandatangani tunjangan jabatan ini. Ini kan sebenarnya untuk masa sekarang ini nggak bagus kalau kayak gitu diceritain. Pertama karena beritanya salah. Yang kedua itu seolah-olah gitu kan, di masa pandemi seperti ini seolah-olah PNS itu mendapat guyuran banyak tunjangan gitu, padahal di tengah-tengah kondisi yang nggak menentu kayak gini. Padahal ya belum tentu kita nanti dapat ya tahun kemarin saja di Kementerian Keuangan sudah dipotong tunjangannya, itu udah nggak dapat lagi. Tapi gaji 13 sih pasti dapat ya, kita udah oke lah 13-14. Nah tapi hal yang nggak benar kemudian diceritakan kayak gini, ini memang yang merepotkan gitu kan. Kadang-kadang ini entah wartawannya yang nggak ngerti gitu kan, kelewat nggak ngerti, atau wartawannya ini yang seolah-olah jual buat clickbait aja, tapi di dalamnya juga sebenarnya enggak gitu. Tapi itu yang di persepsi masyarakat tentunya akan berbeda. Ya kayak kemarin pas di berita diceritakan macam-macam itu ya, bahwa PNS gajinya akan naik, padahal enggak gitu kan. Itu kan mengakibatkan harga sudah banyak yang naik. Itu memang banyak yang naik. Gaji PNS naik itu selalu menjadi patokan jadi orang gitu kan. Menjadi patokan orang untuk menaikkan harga gitu. Saya pernah gitu nanya gitu. Dulu banget nanya, "Pak, ini naik, Pak?" "Iya, Pak." "Oh, gaji PNS kan naik, Pak." Terus hubungannya sama Bapak apa gitu kan sebenarnya. Gaji PNS naik, terus dia ikutan naik, mau ikut-ikutan naik. Akhirnya kalau PNS naik, dia bukannya lebih sejahtera sih, enggak, tapi ya tetap aja sama segitu-gitu juga. Dan kalau harga udah naik, udah susah turun gitu kan. Yang lebih gawatnya lagi, saya pernah ini ke minimarket, terus begitu pulang kan bayar itu parkir. Sama ternyata, tukang parkir pun minta naik. "Pak, kok segini, Pak?" "Lah emang kenapa, Pak?" "Oh ya, PNS saja naik, Pak, masa saya segini-segini terus," kayak gitu. Apa juga urusannya tukang parkir sama gaji PNS kan sebenarnya? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi kalau mau harga BBM naik, oke, itu karena mereka berhubungan ya. Untuk bawa sayur, untuk bawa barang-barang transportnya itu semuanya ikut naik juga karena BBM naik, transportnya naik kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan hal yang seperti ini kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah ini yang pentingnya media yang benar sebenarnya ya. Jadinya nggak bikin
berubah istilahnya gitu di masyarakat. Oke, ini udah kemana-mana nih ceritanya nih. Selanjutnya adalah penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Ini dari aspek keuangan. Nanti yang dilihat adalah data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan ya. Nanti kita lihat detailnya. Terus kemudian ada penilaian aspek pelayanan. Penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU. Nah, ini yang kemungkinan besar akan dilakukan survei. Nah, yang dilakukan surveinya mungkin kepada responden pengguna layanan tersebut gitu ya. Nanti total skornya atau TS hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan, kemudian dari aspek ini juga ya, tadi apa? Penilaian aspek layanannya juga. Nanti ada indeksnya 30-70. Nah, ini contohnya untuk aspek keuangan dan aspek layanan pada sektor-sektor tertentu. Untuk kesehatan nih yang diperhitungkan, rasio keuangan, ada rasio kas, lancar, penagihan piutang, aset tetap, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang aspek pelayanan, itu ada kualitas layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat, kualitas layanan, kemudian kedokteran, polisi. Oh, ini yang di bawah kepolisian RI. Nah, ini dibagi, kalau kita lihat berarti bobotnya untuk aspek layanan itu jauh lebih tinggi daripada aspek keuangan. Ya, ini mungkin pertimbangannya bahwa tadi ya, layanan itu lebih diutamakan lah. Gitu. Memang tujuan utamanya adalah faktor pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, itu berarti dia akan semakin mendorong hasil dari penilaian kinerja ini. Nah, terus kalau di pendidikan, ini kualitas layanan, mutu, dan manfaat kepada masyarakat. Tidak lebih banyak ya yang dicek ya. Kalau ini ada rasio biaya subsidi. Kemudian ada yang lainnya. Lainnya ini berarti selain dari kesehatan dan pendidikan ini, kita lihat yang aspek layanan aja ya, pertumbuhan, produktivitas layanan, efisiensi layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat, pengembangan organisasi dan SDM. Oke. Dari ada yang nanya ya, izin bertanya apa tadi Bapak berkata bahwa riwayat kedua adalah anggaran rupiah murninya semakin sedikit dan lebih banyak dari PNBP. Apakah ini berarti penilaian kinerja BLU itu dibuat untuk mengarahkan BLU mengikuti pola BUMN yang mandiri Pak, karena semakin banyak profit semakin baik. Baik, jadi memang untuk formulasi atau untuk proporsi dari BLU, dari rupiah murni dan PNBP-nya ya, dari PNBP yang dihasilkan itu BLU memang punya dua-duanya. Setiap tahun dikasih rupiah murni juga. Kemudian lebih banyak itu mengenai PNBP-nya. Tapi sebenarnya untuk yang membedakan antara BLU dengan BUMN adalah kalau BUMN kan meskipun dia dapat kucuran misalkan PMN ya dari pemerintah itu, tapi itu tidak rutin gitu. Sedangkan kalau BLU itu ada hal yang rutin yang dikasihkan yang dari rupiah murni. Tapi sebenarnya tidak ada niatan untuk menghapuskan rupiah murni dari PKBLU. Itu nggak ada. Jadi kalau misalkan saya bilang proporsinya lebih kecil, ya mungkin rupiah murninya segitu tetap, tapi dia pendapatan BLU-nya lebih gede. Dan itu kan berarti nanti proporsi rupiah murni akan lebih kecil.
Karena untuk yang rupiah murni selama ini juga tetap digunakan untuk membayar atau membiayai dari gaji PNS-nya gitu kan. Untuk pembayaran gaji, terutama untuk pembayaran gajinya. Karena operasionalnya cenderung hanya digunakan untuk dari PNBP. Jadi kalau pola BUMN ya enggak sih. Mungkin enggak mandiri juga kalimatnya enggak benar-benar mandiri, tapi tidak dalam artian tidak tergantung sepenuhnya kepada rupiah murni yang dikasihkan oleh pemerintah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan rupiah murni, ya itu hanya cenderungnya untuk tadi pembayaran gaji, tapi untuk sarana prasarana atau untuk hal lain yang apa ya bersifat bukan operasional, misalkan atau bersifat modal atau aset atau yang terkait dengan layanannya itu memang diambil dari PNBP atau hasil kelolaannya. Hafid Ridho. Dalam hal penilaian BLU yang kurang baik dan termasuk dalam kategori yang buruk, apakah sanksi yang dapat diterima BLU tersebut selain dilepaskan dari jabatan sebagai BLU tersebut? Dan apakah Satker yang sudah dicopot status BLU tersebut dapat mengembalikan statusnya sebagai BLU? Oke, jadi yang perlu diketahui dulu yang pertama, selama ini sih belum ada yang kategori buruk. Setahu saya itu belum pernah ada. Paling itu adalah kategori sedang. Paling itu sedang, entah nanti kita lihat ya ada sedang bawah, sedang tengah, sedang atas. Nah nanti kalau sedang itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Dan kita tahu juga sebenarnya untuk beberapa BLU itu mereka memiliki dewas yang nantinya akan mengarahkan kalau memang dari awal sudah kelihatan nih bahwa ini arahnya ke arah yang lebih buruk gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya untuk mencegah bahwa PLU itu akan jatuh ke yang buruk atau yang memang sudah pantas ini dimatikan. Dan tadi saya sudah cerita kalau sebenarnya belum ada yang BLU yang awalnya memang BLU kemudian dinonaktifkan atau dikembalikan menjadi satker biasa, itu belum ada. Terus apakah ada kemungkinan kalau misalkan memang benar ada gitu ya, selain dilepaskan dari jabatan BLU tersebut, selain menjadi berarti ini nggak jadi BLU tersebut, apakah satker yang sudah dicopot dari status BLU itu dapat mengembalikan statusnya sebagai BLU? Sebenarnya begini, kalau BLU itu kan cenderungnya ke arah ini ya, ke arah organisasi atau dia kolektif. Jadi mesti kalau misalkan ada hal-hal yang menimbulkan penilaiannya itu jelek harus dilihat dulu. Kalau yang selama ini misalkan yang sedang cenderung ke buruk gitu kan, itu memang diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi harus dilihat dulu. Nggak hanya faktor internal, tapi juga faktor eksternal itu diperhatikan. Apakah iya mereka itu turun karena hanya faktor internal. Nah, misalkan faktor internal diketahui ini penyebabnya, maka agar mereka nilainya bisa menjadi lebih baik gitu kan, itu diberikan masukan-masukan dari hasil penilaian yang ada di DJPB, kemudian mereka diminta untuk memperbaikinya. Kalau memang hal-hal yang memang bisa istilahnya masalah keuangan, misalkan administrasinya dan lain sebagainya ya. Dan itu akan diberikan asistensi memang. Maksudnya diberikan masukan. Tapi kalau faktornya eksternal, itu nanti juga akan dilihat lagi sebenarnya hal-hal yang bisa dikendalikan itu apa gitu dari faktor eksternal tersebut. Jadi kalau misalkan ada sebuah PLU, karena memang sekarang ini juga belum pernah ada kejadian bahwa PLU itu dibatalkan statusnya, rata-rata cenderungnya adalah bahwa ini kinerja jadi satu organisasi yang utuh gitu. Kalau memang ini dilihat dari ini pemimpin BLU-nya nih yang nggak bisa bawa ke arah yang lebih baik gitu kan. Berarti kan tidak bisa langsung dibubarkan BLU-nya tersebut. Mungkin cukup diganti pemimpin BLU-nya saja. Nah, begitu diganti pemimpin BLU, kemudian dia bisa memberikan arah yang lebih baik kepada BLU tersebut, bisa tercapai tujuan-tujuannya, ya berarti
nggak harus dong sebenarnya sebuah BLU-nya itu dibubarkan. Karena untuk menjadi BLU sendiri tadi ya, sebenarnya sudah memiliki kriteria yang cukup ketat, administratif gitu kan, substantif. Nah itu dan aspek teknisnya. Nah itu eh, apa ya, berarti untuk batas minimal itu sebenarnya mereka sudah dapat itu. Harusnya mereka dengan batas minimal tersebut mereka harusnya bisa survive lah istilahnya dalam apa yang menjalani ininya ya, roda organisasinya ke depan. Harusnya seperti itu. Jadi sih kemungkinan dibubarkan menurut saya kecil ya, kecuali memang apa ya, misalkan kondisinya tidak mendukung. Kondisi tidak mendukung, misalkan gimana? Ternyata apa ya, negara misalkan yang apa BP2 PKS ya, atau yang kelapa sawit itu. Ternyata kalau berdasarkan penilaian ini kalau misalkan nggak ada BP2 PKS ini nggak apa-apa ini, sawit ini nggak masalah kalau misalkan nggak ada organisasi ini. Nah, itu pertimbangannya beda lagi. Jadi sebenarnya kan bukan karena kesehatan dari organisasi tersebut, tapi justru cenderung ke arah kebutuhan dari adanya organisasi tersebut, BLU tersebut. Jadi kalau pendapat saya sih kemungkinannya kecil banget kalau ada yang BLU itu di apa nonaktifkan gara-gara karena penilaian kinerjanya yang buruk. Itu menurut saya kecil sekali. Pasti DJPB akan berusaha dulu untuk mengembalikan performa dari BLU tersebut gitu. DDH dulu internal atau eksternal gitu. Hal-hal yang membuat kenapa ini bisa jadi tutup gitu kan. Maaf menjadi jelek gitu penilaiannya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sih kecil sekali kemungkinannya. Oke ya. Oke, kita lihat. Oke, ini ada penilaian dari aspek keuangan. Ini ada rasio kas. Rasio kas itu membandingkan antara kas dan setara kas, ya, gitu kan, dengan kewajiban jangka pendek. Ya, jadi ini masalah dari misalkan kita kan sering baca ya, atau sering lihat bahwa kalau kas itu memang digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendesak, bersifat segera jangka pendek gitu. Nah ini rasio ini untuk mengukur keefektifan dari penggunaan kas tersebut sebenarnya. Rasio lancar dan lain sebagainya ini ya, sampai selesai ini istilah akuntansi lah. Nanti silakan dipelajari, gitu kan. Melihat perbandingan antara pendapatan operasional dan aset tetap. Ini ya istilah akuntansi. Sebenarnya akuntansi ya saya. Dulu saya D3-nya akuntansi. Oke, terus kepatuhan pengelolaan keuangan BLU meliputi penyusunan dan penyampaian RBA definitif. Oke, ini ya sebenarnya administrasi ya. Terus penyampaian laporan keuangan berdasarkan SAK ini juga, makanya ini mungkin kategorinya cukup 30% aja karena sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini itu bisa diperbaiki gitu ya. Bisa diperbaiki, bisa dipelajari. Kalau misalkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK atau SAP, kan tinggal diikutkan pelatihan kayak gitu. Terus ya diarahkan ya bahwa ini yang benar itu seperti itu. Istilahnya itu gampang diperbaiki lah. Atau orangnya yang diganti gitu kan. Jadi cenderung lebih gampang. Penyampaian surat perintah pengesahan pendapatan BLU, tarif, SOP, penyusunan SOP, oh ya, lagi SOP ya. Itu meskipun itu dikategorikan sebagai organisasi yang sehat kalau dia memiliki SOP, tapi ini perannya nggak terlalu besar. Aspek pelayanan, ini ada kualitas layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat. Kualitas layanan, kita lihat ini yang 70% ini. Mengukur segala bentuk aktivitas pelayanan umum, contoh di bidang layanan pendidikan pada BLU di bawah kementerian lembaga, guna memenuhi harapan pengguna barang dan jasa. Oke, dari sini udah kelihatan banget kalau ini kemungkinan akan dilakukan survei
atas kepuasan gitu ya pelayanan dari BLU tersebut. Nah, untuk yang survei ini memang tadi saya bilang ini agak susah gampang, makanya cenderungnya nanti ini diserahkan ke lembaga-lembaga yang memang memiliki kapabilitas di bidang itu. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu kan mereka juga melakukan survei itu kan kepuasan layanan. Tapi kayaknya nggak efektif juga karena mereka melakukannya sendiri kan. Cenderungnya memang seperti itu. Jadi kan setiap kali kita habis membayar gitu kan kalau di Indomaret gitu kan. Di Indomaret, di Alfamart itu kan kita ada dikasih layar ya, monitor itu. Di monitor itu ditulis biasanya kalau di Indomaret ya. Indomaret atau Alfamart? Indomaret kayaknya yang gambarnya lebah. Betul ya Indomaret ya. Nah, di Indomaret itu kan ada gambar lebah nanti apakah Anda puas dengan pelayanan kami? Nanti gambar satunya iya, gambar satunya tidak itu. Tapi saya juga nggak pernah itu mencet iya atau enggaknya itu. Jadi memang ini kayaknya agak-agak nggak efektif sih menurut saya sih ya. Itu harus dilakukan secara intensif ya kalau nggak cuma masalah kepuasan iya atau enggak itu memang nggak terlalu bagus sih kalau menurut saya. Saya pernah iseng-iseng dulu pas masih di Kalimantan Timur di Samarinda ikut kerja di perusahaan survei AC Nielsen ya. Saya pernah. Saya kok kayaknya pekerjaan apa aja saya ambil ya. Saya bingung juga ini. Ada rencana juga mau ngojek juga ini kayaknya. Mau ikut Grab atau ojek tapi Grab ojek lagi kurang bagus juga ya ininya pelanggannya itu banyak yang nggak ada. Ini malahan ini Grab dan ojek langganan saya malah saya minta buat ngecat rumah malahan. Karena dia ini ya, saya kasihan dia lihat dia itu sedikit gitu, nganter orang itu sedikit, saya tawarin buat ngecat rumah. Nanti hari Minggu udah mulailah. Jadi saya pernah ikut iseng ya, sebagai inilah ya pekerjaan tambahan. Waktu itu untuk mensurvei. Jadi mensurvei waktu itu apa ya? Saya pernah ikut berapa kali. Oh, waktu itu survei mengenai sebuah merek rokok tertentu. Sebuah merek rokok tertentu. Jadi saya dikasihkan sampel. List pertanyaannya itu segini banyaknya. Banyak banget. Dan itu hitungannya itu misalkan segini banyaknya itu misalkan satu bundle itu harganya misalkan 25.000. Jadi kalau kita misalkan bisa menyelesaikan 10 berarti kita dapat 250.000. Tapi jangan dikira itu pekerjaan gampang. Segini otomatis pertanyaannya banyak banget dan kita disuruh ngisi. Misalnya, itu lumayan detail gitu. Pertanyaan-pertanyaannya memang luar biasa kalau saya lihat. Sangat detail. Dan itu nanti dibaliknya kan ada ahli-ahli statistik yang memainkannya kan gitu, yang ini ya, yang mengolahnya. Itu nanti terus saya dibekali selain itu, terus di bundle itu dibekali juga dengan souvenir. Souvenirnya ini nanti buat ngasih ke yang pertanyaan itu. Souvenirnya macam-macam waktu itu. Kadang-kadang payung, kadang-kadang jam dinding, kadang-kadang handuk gitu ya kan. Biar mereka itu ini ya, mau menjawab lah ya, dan kita menghargai waktu mereka untuk menjawab itu. Jadi itu lumayan, saya pikir hal mendapatkan uang mudah gitu kan, ternyata susah. Karena apa? Untuk satu orang itu ternyata bisa berjam-jam untuk nanya seperti itu. Jadi kalau orangnya langsung ngisi gitu, jawab enggak. Kadang-kadang orangnya nggak paham maksud pertanyaan itu kan, jadinya harus dijelaskan dan lain sebagainya. Dan itu semakin mengukuhkan pendapat saya bahwa sesuatu yang dilakukan dengan sampingan itu, maka hasilnya pasti akan sampingan. Begitu.
Tapi kalau sesuatu yang dilakukan dengan full time, pasti hasilnya juga akan full time. Maksudnya ya, sampingan ya, hasilnya ya nggak seberapa gitu. Tapi kalau full time kita fokus ke satu pekerjaan, maka ya, kita akan mendapatkan hasil di situ yang maksimal juga. Jadi nggak ada istilah, "Ini loh pekerjaan gampang, ini loh pekerjaan gampang." Itu nggak ada. Saya tuh nggak pernah percaya kalau misalkan di online itu kamu ingin dapat, penghasilan 2 juta per hari hanya dengan menonton YouTube, misalkan gitu. Misal, ya saya jelas nggak percaya, jelas nggak percaya. Itu nggak ada istilah kayak gitu, makanya emang yang namanya kerja itu pasti capek. Entah awalnya atau di tengahnya, itu mesti ada sisi capeknya. Kalau yang passive income gimana Pak? Iya passive income itu nggak serta-merta juga dia dapat passive income gitu kan. Di awalnya juga udah jumpalitan dulu, nggak langsung dia dapat seperti itu. Tapi apakah kita bisa melewati hal yang jumpalitan itu gitu kan, atau enggak? Nah itu kan effortnya berbeda lah, itu lebih berdarah-darah lagi gitu Pak. Oke, menyambung pertanyaan tadi, pernyataan Bapak mengenai perbaikan pada BEL sudah ada kekurangan di sisi kinerja. Bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan pada aspek keuangan BEL yang kurang, Pak? Apakah seperti bantuan pendanaan atau bagaimana, Pak? Nah, memang ini harus dilihat dulu nanti. Nah, kalau misalkan dia kekurangannya ada di sisi keuangan gitu kan, tadi ya, keuangan. Sebenarnya jarang sekali juga yang diberikan insentif tambahan itu enggak. Prinsipnya gini, kalau dalam dalam ini ya, dalam keuangan negara itu sudah benar-benar dibedakan. Sumber dana rupiah murni, sumber dana PNBP, sumber dana PHLN, gitu kan. Sumber dana SBSN itu sumber dana yang sangat sulit untuk saling bergeser. Misalkan dari rupiah murni menjadi PNBP, itu suatu hal yang sangat susah dan cenderung nggak mungkin sih kalau menurut saya, cenderung nggak mungkin. Walaupun mungkin ada kemungkinannya ya, meskipun 1%, 2%. Tapi sangat susah. Kenapa? Kalau logikanya saja, pengertian rupiah murni sudah berbeda banget dengan PNBP. Apakah iya rupiah murni bisa dianggap sebagai penghasilan dari organisasi tersebut? Gitu. Nah, kalau melihat dari PLU itu komposisinya dua tadi, ada rupiah murni, ada PNBP. Dan sudah ditentukan tuh, kemarin kita belajar yang remunerasi. Untuk membayar gaji itu pakai rupiah murni, seperti itu kan. Jadi, kalau dan kalau dari PNBP nggak masalah, karena rupiah murninya yang sedikit ya. Tapi kalau misalkan ada yang harus dari PNBP untuk operasional, terus ngambilnya dari rupiah murni, itu yang nggak diperbolehkan. Misalkan memang nggak boleh ya, atau untuk membeli apa misalkan aset dari BLU tersebut pakai rupiah murni, itu dilarang. Maka berarti itu nggak mungkin dari rupiah murni menjadi PNBP. Dan tidak serta-merta pemerintah itu mudah mengeluarkan dana untuk menambah pagu dana sebuah KL gitu. Pertama itu sebuah KL dulu ya, dari lihatnya kita lihat dari KL, jadi nggak mudah. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang bersifat urgen, itu harus dipikirin dulu juga. Biasanya kita, kalau misalkan ya, kita pada saat rapat tuh sering banget itu misalkan KL, Pak ini kami kurang ini. Mesti pilihannya adalah gini dulu. Silakan Bapak geser dari alokasi-alokasi anggaran yang ada di tempat lain, yang masih di KL Bapak gitu ya. Jadi yang nggak penting tuh di situ apa? Digeser aja dari dulu, dari situ dulu. Digeser semuanya untuk memenuhi itu, direvisi ke situ. Nah, kalau misalkan untuk urusan sangat penting, tapi kemudian nggak bisa ditaruh di situ, baru nanti dimintakan izin ke Menteri Keuangan untuk mengambil dari BA Bun. Nah, kalau sudah sampai itu, sudah beda lagi. Kalau minta uang tambahan dari pemerintah itu sebenarnya udah pilihan terakhir. Atau mungkin ini, ada tuntutan gitu kan. Ada tuntutan, misalkan ada polisi salah tangkap gitu ya. Terus keluarganya menuntut gitu kan. Atau mungkin kemarin ada kasus apa ya
penembakan 6 laskar FPI, misal. Kemudian kan kalau nggak salah dengar saya, diajukan ke mahkamah internasional ya, karena di sini nggak diproses. Diajukan ke mahkamah internasional, kemudian misalkan ternyata di mahkamah internasional, memutuskan bahwa itu pelanggaran berat HAM, terus harus membayar, misalkan membayar kompensasi. Kalau di luar negeri itu biasa ya, meskipun kita nggak dapat apa-apa atau nggak minta apa-apa, tapi biasanya ditawarkan tuh, kamu akan melakukan tuntutan nggak secara materi kepada yang bersangkutan. Biasanya kayak gitu. Nanti saya ada cerita juga pas saya di Australia mengenai hal itu. Jadi, mmm, misalkan ternyata begitu Mahkamah Internasional memutuskan bahwa, eee, oke, kalian menang, terus kepolisian dalam hari ini pemerintah Indonesia, tapi cenderungnya, apa ya, ngomongnya kan nanti dalam tanda kutip pemerintah Indonesia itu salah dan harus membayar misalkan 1 triliun, misal seperti itu. Nah, secara peraturan sama ya tadi prinsipnya sama, bahwa tambahan dari pemerintah itu adalah hal yang paling terakhir. Maka kepolisian itu harus mencari dana sendiri untuk membayar tuntutan dari hasil ingkrah ya. Ingkrah itu keputusan pengadilan yang sudah tetap gitu ya. Jadi sudah nggak digoyang-goyang lagi. Sudah bersifat tetap dan sudah ada surat pengadilan bahwa kalian harus membayar 1 triliun misal. Nah itu yang di Kementerian Keuangan tidak mau membayar itu. Yang bertanggung jawab atas segala tuntutan itu adalah KL yang bersangkutan. Mau KL-nya apapun ya, misalkan ada tuntutan kehutanan, masalah reboisasi dari misalkan dari penduduk setempat, misalkan kayak gitu. Itu nanti yang bertanggung jawab adalah KL tersebut. Misalkan kepolisian, ya silakan nanti ngambil dari dana-dana kepolisian. Silakan digeser-geser, dicari lah, misalnya sesukanya, mau gimana caranya, pokoknya dicari gitu. Jadi bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan tambahan dari pemerintah. Meskipun itu yang levelnya KL, apalagi yang levelnya Satker. Gitu kan. Yang levelnya Satker. Kecuali kalau Satker tersebut mendapatkan dana dari KL yang bersangkutan. Tapi itu suatu hal yang susah. Saya yakin juga itu berat banget. Jadi kalau misalkan ada BLU yang apa ya, secara keuangan kurang, mereka harus tahu konsekuensinya. Misalkan insentifnya turun gitu kan. Tadi kan tanpa mengurangi pelayanannya, insentif turun. Insentif turun kan kemarin kita belajar bahwa turun-turunnya itu bisa sampai 25%. Bisa dipotong semua gitu kan. 75%-nya diterima, hanya 25% aja. Insentif ya. Nggak ada bonus, nggak ada insentif gitu kan. Ya, konsekuensinya adalah seperti itu. Itu biar mereka kemudian meningkatkan pelayanannya dia. Nanti tetap harus dilihat, jadi cara memperbaikinya gimana pelayanan yang kemudian akan mendatangkan KNBP yang lebih banyak. Seperti itu sih sebenarnya. Tadi saya cerita mengenai apa ya, yang di Australia. Oh, ini ya, tadi apa? Kasus tuntutan ya. Nah, tuntutan misalkan, jadi pernah kejadian itu seorang teman dari Indonesia juga, kemudian dia dia cewek, dia bawa mobil, terus di perjalanan, terus dia pernah dihentikan oleh segerombolan anak, tiga anak, tiga anak kalau nggak salah, tiga anak, dua bule, satu aborigin. Nah, kemudian dia itu kayak memaksa gitu, memaksa menakut-nakuti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan minta uang sebenarnya, minta uang. Jadi minta uang ke dia meskipun nggak sampai dikasih gitu. Nah, karena dia keburu, sudah merasa terintimidasi, dia langsung lapor ke polisi. Langsunglah dicari sama polisi. Ini padahal cuman pemalakan gitu ya, tapi langsung dicari sama polisi.
kok cepet sih gitu kan, nggak kayak di kita ya nggak usah heran lah, nggak usah herannya itu bukan karena mereka hebat banget, enggak. Kepolisian kita juga terlalu ini, apa ya, kewalahan gitu kan. Kewalahan proporsi antara jumlah polisi, rasio polisi dengan jumlah penduduk yang harus dilindungi kan terlalu banyak. Jadi mereka nggak terlalu apa ya, responsif gitulah. Kalau di film-film itu responsif itu apa ya, biasanya kejadian kejahatan gitu ya kan nanti superhero-nya datang, terus kalau polisi sudah selesai semua baru datang kan biasanya gitu. Nah itu sebenarnya berlaku di mana-mana sih sebenarnya. Tapi kalau yang polisi apa ya, yang tadi saya ceritakan, itu hal-hal begitu diurusin juga. Kenapa tadi? Karena mereka sebenarnya cenderung kalau saya lihat ya itu nggak ada kerjaan tuh di sana. Polisinya nganggur gitu. Polisinya mutar-muter gitu, gitu. Karena pertama orangnya cuma dikit ya di sebuah kota kayak gitu. Terus tingkat kejahatannya kan rendah. Jadi kalau begitu ada kejahatan itu ini apa sangat kelihatan gitu. Bisa jadi berita nasional gitu. Jadi begitu lapor polisi dicari, dapat ditangkap sama polisi tiga-tiganya. Begitu ditangkap, um, apa teman saya kan dipanggil juga, dipanggil ini ya biasa ya kayak gitu ya dijejer ya. Kalau kita lihat di itu dijejer gitu. Kalau lihat di film-film dijejer, ini yang mana, ini yang mana, yang mana itu. Ini bukan itu. Nah, ternyata ketahuan sudah tiga itu, terus ini mau dituntut enggak? Ya teman saya, mungkin dia males berurusan juga ya. Nggak usah lah gitu kan. Oke, kalau berarti kamu nggak akan nuntut. Tapi kamu akan menuntut secara materi nggak? Karena dia sudah membuat kamu ketakutan gitu kan. Membuat kamu nggak nyaman dan lain sebagainya. Jadi boleh nuntut. Minta duit ke mereka. Bisa. Gitu. Ternyata bisa. Gitu kan. Kalau kalau mau sih bisa ya kita minta aja sama orang tuanya kan tuntutannya segini gitu kan. Tapi teman saya juga nggak mau ribet lah gitu kan. Jadinya ya enggak lah, nggak usah, nggak apa-apa. Saya asal mereka di ini aja, dibina aja, dikasih tahu gitu. Yang penting nggak melakukan lagi gitu. Saya udah tenang kok katanya. Gitu. Jadi um, itu memang mungkin kalau diterapkan di Indonesia agak aneh ya, agak aneh misalkan nggak ada urusannya sama duit, tapi tahu-taunya minta apa ada duitnya gitu. Tapi ya beberapa kali kejadian kan misalkan kita lihat di tuntutan kan juga ada ya segini untuk ganti ruginya, terus segini untuk ketidaknyamanan moral dari apa ya korban gitu. Itu juga sering sih kayak gitu sebenarnya kalau di Indonesia. Tapi untuk hal-hal yang kecil itu yang belum pernah. Jadi tadi saya bilang kalau misalkan ternyata gitu tadi polisi dituntut secara materi itu juga sangat memungkinkan dan yang harus membayarnya ya adalah KL itu sendiri. Satker entah nanti satkernya itu dibantu sama KL-nya tapi yang jelas harus KL-nya itu ditanggung oleh KL itu sendiri tidak minta dari Kementerian Keuangan pun gitu karena itu adalah konsekuensi dari kesalahan perbuatan KL tersebut ini biar enggak entah nanti caranya ya KL tersebut akan mendenda atau menuntut gitu ganti rugi gitu kepada um, pegawainya atau gimana itu hal yang lain tapi tuntutannya adalah bahwa itu tidak dimintakan kepada negara seperti itu apapun itu ya salah tangkap kayak salah atau hal lain lah yang berupa ada tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah. Oke, selanjutnya ini kita lihat, udah kan? Dari yang nanya lagi kan? Salah, salah chat ini. Oke, nggak ada yang nanya ya. Oke, ini contoh penentuan, contoh hasil penilaian kinerja BLU yang ditetapkan dalam keputusan Direktur BPK BLU. Oke, ada yang mau nanya? Atau yang mau menanggapi lah? Biar gantian nih ngomongnya. Kebetulan saya lupa nih bawa minuman.
Oke, jadi ini hasil penilaiannya. Ada kriteria baik itu ada tipenya A, ya, kategori A, double A, atau triple A gitu kan. Nilainya antara 68, total skornya sampai kurang dari 80. Sedang gitu ya. Antara poinnya berarti memang kriteria sedang saja itu B itu ya, paling rendah aja 35. Kalau udah kriteria buruk ini udah ampun-ampunan berarti ya, di bawah 35. Itu kan berarti udah jelek banget ya. Dan kita lihat juga di sini nih, RSUP Hasan Sadikin Bandung ini nggak ada yang B malahan ya. Jadi kecenderungannya memang nggak ada yang benar-benar jelek lah. Oke, silakan ada yang mau menanggapi atau mau nanya biar saya ini dulu. Saya mau minum dulu ya. Oke, oke lanjut lagi ya. Ayo, ada yang nanya atau ada yang mau menanggapi? Silakan. Atau ada yang mau cerita juga nggak apa-apa. Kalau mau nyanyi juga nggak apa-apa lah. Oke, lanjut aja berarti. Iya, Pak. Oke, nggak usah ini ya. Ternyata capek juga nih. Saya masih lanjut lagi nanti siang ya. Ini contoh ada case tadi, ini value pendidikan. Kita ada melihat nih ya, ada aspek indikator penilaian kinerja, penilaian indikator kinerja, perhitungan penilaian kinerjanya. Nah, ini ada skor penilaian kinerja pada aspek keuangan. Terus ada tadi ya, ada aspek pelayanan. Nilai-nilai ini adalah nilai maksimal ya, nilai maksimal ini. Jadi kalau misalkan rasio keuangan 19,5 berarti sudah maksimal nih. Jadi sudah langsung dibagi untuk rasio keuangan itu 19,5, kemudian kepatuhan pengelolaan keuangan BLU itu 10,5. Terus ini dari sisi layanan ya, 62 nanti totalnya ini layanan ya 70. Kalau yang aspek keuangan ini adalah 30. Jadi ini udah maksimal. Jadi nanti totalnya adalah 100. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang di poin di slide 13 tadi, yang di poin 2 ada persetujuan rekening. Itu maksudnya gimana, Pak? Oh iya. Kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Persetujuan rekening ini ya. Saya juga baru lihat ini ternyata. Rencana bisnis dan definitif, laporan keuangan berdasarkan SAK, surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU,
tarif layanan sistem akuntansi persetujuan rekening ini adalah dari bidang pendidikan ya. Kalau saya lihat sih ya, ini hanya perkiraan saja sih. Ini kan mengenai kepatuhan ya, kepatuhan pengelolaan keuangan. Jadi ini perkiraan sih. Jadi kalau misalnya persetujuan rekening ini ada rekening-rekening yang memang harus memisahkan, gitu, kalau dari keuangan, antara rekening, kalau ini pendidikan berarti contohnya universitas, untuk membedakan antara rekening A, rekening B, rekening C gitu ya. Terus kemudian atas dasar itu yang menjadi, tapi nggak mungkin juga ya, saya juga agak bingung ini sebenarnya, belum tahu sebenarnya saya. Karena rekening kan nggak mungkin ditolak juga ya sebenarnya. Jadi kalau kasus persetujuan rekening ini saya kurang tahu nih ya, saya kurang tahu, nanti saya coba tanya ke PKBLU ya. Agak susah juga ini kalau nanya ke sama dosen juga, harus nanya ke yang megang gitu, ke PKBLU-nya. Nanti jadi PR saya ya, ini persetujuan rekening itu maksudnya apa. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang, ini mohon maaf. Pak nyoba, tapi ini Oke. pendapat juga Pak. Oh iya, silakan. Itu mungkin apakah persetujuan rekening yang dimaksud itu ya persetujuan terkait pembukaan rekening, kan kalau di Satker itu kan ketika mau buka rekening harus ada persetujuan dari KPA atau apa ya, saya lupa. Ya intinya ketika mau buka rekening itu emang harus ada persetujuannya. Nah mungkin di situ apakah benar-benar saat rekening itu dibuka itu udah ada surat persetujuannya. Misalkan bendahara di sini, mungkin KPM mungkin ya Pak, saya kurang tahu juga, agak lupa. Misalkan Satker A bendahara mau buka rekening bendahara pengeluaran itu kan harus dengan persetujuan KPA atau persetujuan dari kuasa bun, saya lupa. Nah intinya harus ada persetujuan itu. Nah mungkin kuasa bun mungkin ya Pak, saya agak lupa sebenarnya Pak, ketika bendahara mau buka rekening itu harus dapat persetujuan dari KPA atau kuasa bun. Nah mungkin dari sisi itu apakah dia itu membuka rekening itu udah dapat persetujuan dari kuasa bun atau buka rekening ya buka sendiri, maksudnya nggak ada persetujuan dari bun tapi PLU itu buka rekening sendiri, artinya ya mungkin rekening itu tidak terdaftar di kuasa bun, mungkin itu Pak. Itu tapi pendapat saya ya Pak. Iya. Makasih Pak. Makasih. Dan tadi saya sebenarnya mau saya sampaikan juga seperti itu ya. Saya yang kepikir saya itu seperti itu sebenarnya. Cuman habis itu tadi pas saya mau jawab itu saya terpikir juga kepentingannya itu apa gitu ya sebenarnya. Misalkan rekening itu dilakukan persetujuan gitu. Maksudnya untuk dalam hal ini ya, apakah hanya faktor kepatuhannya saja atau bagaimana dan kenapa itu dianggap penting. Tadi saya sempat berpikir ini untuk apa, tapi mungkin aja benar. Tadi saya juga mau bilang bahwa ini dilihat dari jumlah rekening yang disetujui gitu. Tapi kepentingannya apa? Pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalkan penilaiannya itu dilakukan setiap tahun, apakah setelah pertama kali kan biasanya kebutuhan mengenai rekening itu pada saat awal saja ya. Apakah nanti selanjutnya itu berarti nggak diperhitungkan? Kalau selanjutnya seperti itu nggak diperhitungkan, kenapa dicantumkan di sini kan? Jadi maksudnya kalau cuma sekali ngapain setiap tahun kemudian menjadi faktor yang menentukan skor penilaian juga gitu. Jadi saya makanya ragu dengan jawaban itu sebenarnya. Karena kalau misalkan kecuali kalau memang ada kemungkinan bahwa ini bisa dilakukan setiap tahun gitu ya, itu mungkin akan menguatkan pendapat itu. Tapi kan secara logika dan pengetahuan yang saat ini dimiliki itu bahwa itu dilakukan hanya sekali kan. Jadi kalau memang sekali kayaknya kurang fair kalau memang ini dijadikan patokan untuk setiap tahun gitu. Setiap tahun itu dinilai. Tapi mungkin ada yang benar juga. Tapi nanti saya coba ya konfirmasi lagi ke ini ya. Saya juga nggak tahu untuk mereka bisa langsung jawab atau enggak karena ini kan kemungkinannya ini hanya di yang pendidikan saja kan ya, pendidikan. Dan ini
ketentuannya ini PMK deh, tapi oh ya deh PMK. Oh, Perdirjen ya. Ada Perdirjen. Oh ya Perdirjennya. Mungkin kalau Perdirjen bisa dikonfirmasi. Oke, baik, terima Izin kasih Bapak, Adan. Oh ya silakan. yang tadi mungkin kalau dari sisi satker biasa ya Pak, mungkin dari segi penggunaan TSA Pak, artinya kan kalau rekening itu nggak terdaftar, nanti kan kita sulit monitoring bahwasanya di akhir hari itu kan memang rekening di bendahara itu saldonya harus 0 gitu kan Pak. Ya. Nah itu mungkin untuk pelaksanaan kelancaran monitoring penggunaan sistem TSA juga mungkin di situ. Tapi kalau di BLO saya juga kurang tahu atau apakah ada TSA gitu juga, tapi kan BLO kan dikelola sendiri, nggak langsung di store gitu loh Pak. Nah, terus Iya. kalau yang tadi dari sisi Ya disahkan aja kan. ya dari sisi yang tiap tahun itu saya juga sependapat sama Bapak, ya itu kan emang kita kalau buka rekening cuma sekali. Nah, terus kalau tiap tahun apakah, pendapat saya sih mungkin berarti kalau ini tuh kan memang untuk dilakukan apakah rekening itu sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah ya berarti mungkin setiap tahun itu memang itu bakal nilai sempurna. Misalkan di situ nilainya persetujuan rekening 0,3 ya, ketika udah ada 0,3 terus. Nah, mungkin bisa jadi misalkan di BLO ini ada misalkan punya 2 rekening, terus dia buka satu rekening lagi, rekening lainnya misalkan, nah di situ ternyata belum terdaftar, itu kan akan mempengaruhi juga. Mungkin bisa jadi dari 0,3 karena ada satu yang rekening yang tidak terdaftar jadi 0,2. Mungkin gitu, tapi saya kurang tahu juga Pak. Itu persepsi dan pendapat saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama kasih Adan. Oke. Istirahat dulu ya. Terima kasih Pak TJ dan Adan. Ya. Yang nanya siapa lagi? Siapa yang nanya? Afifah Maulida, Pak. Oh, Afifah. Maaf, nggak muncul. Baik. Lanjut lagi ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau menanggapi tadi? Afifah? Oke. Kita lanjut aja ya. Sebentar aja ya, karena udah
Eh, 1 lebih, udah azan. Tinggal dikit sih ya. Ya, tapi ini sebenarnya tinggal dibaca ya. Ini kan rumus gitu kan. Kalau rumus udah pasti lah ya. Untuk untuk mengetahui rasio keuangan itu rumusnya ini yang untuk rasio kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban jangka pendek dikali 100%. Nanti hasilnya merujuk ke sini ya, ke apa nih, skornya ini. Nanti kalau dari sini akan kelihatan dia nanti misalkan dia dapatnya 400, ini apa ya? Ini contohnya ya, misalkan dia rasio kasnya sebesar 305, maka dia sesuai dengan tabel adalah 1,5. Kalau 305 kan di sini ya. Nanti dia skornya 1,5. Ya ini kayak rumus indeks biasa lah ya. Ini juga seperti itu. Sama sih sebenarnya semuanya. Ini juga indeks bentuknya. Oke, ini indeksnya pakai bobot. Oke, ini yang dipersenkan tapi kemudian di indeks ya. Oke, ada yang nanya dalam 14. Seperti di situ RK Oke, ini dalam slide 14 mengapa rasio kas dan skornya tidak selalu berbanding lurus. Seperti di situ untuk RK 120 skornya 0. Ya, terus kemudian RK 600 sampai 720 ini skornya 3, tapi RK 1080 skornya adalah 1. Oh, maksudnya gitu. Oh iya. Oke. Baik. Di sini kalau kita lihat ya sebenarnya ya, ini nggak melulu makin ke atas itu makin baik gitu ya. Tapi dia justru idealnya itu adalah antara 600 sampai 720. Berarti di sini kan idealnya. Kalau dia menjauh dari yang 600 sampai 720 dia semakin kecil. Jadi 2,5, kemudian 2, 1,5, 1 gitu ya. Yang ke bawah juga seperti itu. Ini semakin menjauh. Nah, ini ilmu akuntansi berarti sebenarnya ya. Ilmu akuntansi karena mau melihat ideal atau yang dianggap sebagai hal yang optimal itu adalah antara ini skor 600 sampai 720. Nah, masalahnya memang ya masalahnya saya itu nggak tahu. Jadi saya itu nggak tahu secara akuntansi kenapa antara 600 atau 720 ini. Mungkin sih harusnya kita coba-coba dulu ya. Atau yang tahu nih, yang ngerti akuntansi. Saya udah lama meninggalkan dunia perakuntansian, jadinya terus memang saya belum pernah belajar yang ini, tapi silakan nanti coba. Kalau ada yang tahu, ini berarti mungkin pakai logika dulu ya. Silakan, Ahdan mau jawab. Berpendapat aja, Pak. Ya, silakan. Tapi saya kurang tahu pastinya kalau misalkan dari situ kenapa RK kurang dari 120 itu 0, SKR 120 sampai 240 itu nilai 1. Itu kan terkait sama kebijakannya yang ditetapkan gitu ya, Pak. Jadi terkait standar yang ditetapkan itu mesti ada perhitungannya, dan kalau perhitungan itu saya kurang tahu kenapa idealnya di angka 600 sampai 720. Cuman di situ kalau dilihat dari skornya dari 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 kemudian turun, itu kan menunjukkan ini kan di sini dia bahasnya rasio kas, di mana rasio kas itu dia perbandingan kas dengan kewajiban jangka pendeknya. Nah, logikanya semakin banyak kas yang kita punya, kita akan kredibel, semakin mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek kita. Tapi dari sisi manajemen kas, ketika kas kita itu terlalu banyak, itu justru juga nggak bagus gitu. Oh, ya, betul, betul. Jadi di situ titik itulah seharusnya
yang ideal di situ 600 sampai 7,2. Jadi kalau Ya, misalkan kas kita kelebihan, ya seharusnya bisa dimanfaatkan lagi. Nah, berbeda dengan slide selanjutnya ketika pakai penggunaan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek di slide 15. Di situ emang skornya kan naik terus karena investasi jangka pendek itu tidak melulu soal kas. Maksudnya aset lancar itu tidak melulu soal kas. Di aset lancar juga ada investasi jangka pendek. Nah, dari sinilah mungkin di situ ketika kas kita misalkan aset lancar kita banyak, bisa aja sebagian itu berupa kas, sebagian berupa investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek itu akan memberikan return kepada BLU tersebut. Makanya kalau di slide 15, ketika dia itu menggunakan aset lancar berbanding kewajiban, itu dia akan naik terus karena yaitu yang terdapat di aset lancar itu nggak cuma kas, ada investasi jangka pendek dan lain sebagainya. Fokusnya sih mungkin ke investasi jangka pendeknya. Jadi ketika semakin besar yang dimiliki, ya memang semakin naik gitu. Karena aset lancar itu dari segi aset lancar. Nah, kalau tadi di 14 karena itu melihatnya dari segi kas, ya kalau kasnya kebanyakan justru nggak bagus gitu. Yang tepat itu ya ideal tadi. Nah, kalau tanya idealnya kenapa 600 sampai 7,2, saya kurang tahu nah karena itu sama. itu kebijakan gitu, Pak. Ya, itu sebenarnya belum tentu kebijakan sih. Dan itu pasti pas pada saat menghitung itu mempunyai judgement ya, tapi bukan dasarnya kebijakan. Enggak, soalnya kalau kita ngomong kebijakan itu seolah-olah banyak intervensi atau nggak subjektif gitu ya. Tapi ini cenderungnya memang mungkin maksudnya dan itu adalah aturannya seperti itu. Tapi memang mesti pada saat menghitung ini pasti sudah melibatkan dari misalkan ya tadi ahli akuntansi dan ahli statistik yang menyatakan atau mungkin ini hasil konversi juga dari tempat lain. Misalkan ini kan dulunya pas pada saat awal BLU ini untuk laporan keuangannya juga tidak hanya dengan laporan keuangan untuk pemerintah saja, tapi juga ada laporan keuangan yang bersifat bisnis. Nah, jadi yang dipegang untuk saat itu, gitu kan, itu adalah tidak hanya masalah pertanggungjawaban kepada pemerintah, tapi juga pertanggungjawaban secara bisnis. Nah, kalau dilihat dari yang ini, rasio kas ini, di pemerintah sendiri sebenarnya itu tidak pernah menerapkan perhitungan rasio kas kayak gini, termasuk apabila ada satker PNBP. Nah, berbeda dengan yang BLU ini justru. Jadi ini memang saya pikir ini diadopsi gitu kan dari yang biasa dipakai di misalkan perusahaan. Jadi kalau memang angkanya 600 sampai 720 itu 3 itu saya nggak tahu. 480 sampai 600 kenapa 2,5 itu saya juga nggak tahu. Tapi tadi kalau misalkan mau dilogikakan betul yang disampaikan dan ya, jadi memang pada dasarnya itu yang ideal, yang sudah ditentukan ideal tuh gitu. Tapi angkanya itu seperti apa? Nah, kalau benar yang disampaikan itu masuk akal sih. Maksud saya, kalau memang itu berlebihan, intinya gitu ya. Kalau memang berlebihan, misalkan ada kas berlebihan itu juga dianggap bukan sesuatu hal yang ideal. Tapi kalau misalkan sedikit, terlalu sedikit atau jika dibandingkan dengan jangka pendek, berarti dia kan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, itu juga tidak ideal gitu kan. Kalau kelebihan berarti banyak idle money, tapi kalau sangat kekurangan berarti dia tidak bisa, kalau perbandingannya tadi ya, kewajiban jangka pendek, berarti dia tidak bisa memenuhi kewajibannya itu tadi. Jadi itu juga nggak ideal. Berarti yang ideal adalah justru di tengah kayak gitu kan. Dia nggak keberlebihan, ataupun kalau misalkan ada kewajiban jangka pendek juga bisa dibayarkan. Terus ini sedikit tadi ya benar yang disampaikan sama dan juga ini suatu rasio yang berbeda juga. Nah, kalau ini antara aset lancar sama kewajiban jangka pendek, sifatnya jelas beda ya antara aset dengan kas, tentunya beda. Dan memang perlakuannya memang berbeda antara kas dan aset lancar. Oke, ada yang lain? Saya belum baca yang ini padahal. Oke. Dapat pertanyaan lagi ya. Kalau pertanyaan susah-susah nih repot ini.
Oh enggak, sana enggak nanya. Karena dulu saya akuntansi, tapi saya sebenarnya bukan termasuk penggemar akuntansi ya, meskipun saya masuk akuntansi dulu. Apa ya? Dulu saya masuk akuntansi karena ini amanat dari orang tua sebenarnya. Jadi karena saya sebenarnya nggak suka akuntansi, tapi karena amanat orang tua, lah ikutlah. Dan padahal begitu lulus ternyata karena di DJPB kan, waktu itu saya di DJPB di Alama itu tidak menggunakan akuntansi sama sekali, jadinya akhirnya ilmunya hilang. Udah 19 tahun tuh nggak megang sama sekali. Oke, ada lagi atau dicukupkan ya? Saya kayaknya sudah ada panggilan. Lihat kembali slide 10. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau udah dicukupkan? Ada setengah jam lah. Oh ini setengah jam. Kayak kemarin setengah jam juga ya. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Karena nanti sebentar lagi saya juga pindah kelas. Terus kayaknya saya perlu istirahat dulu untuk makan siang dan oke, kayaknya udah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut ke hari Kamis depan. Semoga lancar lah ya karena sudah mepet. Untuk UAS, harapannya saya tuh nggak ada halangan di hari Kamis depan. Oke, cukup ya. Nanti ditanyakan kan. Oke, terima kasih. Kita tutup aja ya untuk kegiatan kuliah hari ini. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, nanti tanyakan di forum juga nggak apa-apa. Kalau yang bisa saya jawab, saya langsung jawab. Kalau seringnya saya sering lupa ya, kalau ternyata ada apa sih itu, bukan portal ya, LMS itu ya. Kalau yang kayak tadi saya ada PR ya, berarti saya harus tanya ke Direktorat PKBLU, nanti coba tanya. Semoga teman saya masih ada yang di sana ya. Karena ada satu teman yang di sana malah ngambil S3 kemarin, baru berangkat kemarin ke Amerika. Oke, nanti saya semoga bisa dapat jawabannya. Kalau nggak bisa dapat jawabannya, ya nanti saya jawab bahwa saya tidak dapat jawabannya. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga tetap sehat semua dan tetap semangat semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.